Alright, we are live. Next. Push. Okay, and then pin comment. Alright. All good, semuanya all good. Dan welcome back to live IG bersama dengan gue. Perkenalkan dulu gue kali ya. Mungkin perkenalkan. Udah sering gue memperkenalkan diri, cuman untuk kalian yang baru mulai live join bersama gue, perkenalkan nama gue Muhammad Karal, dan di sini gue bakal menjadi host kalian di live IG bersama dengan Kicir hari ini. Nah, hari ini kita bakal seru nih karena nggak cuman seorang aktor, tapi somehow ini suatu spesial buat gue, momen spesial buat gue karena yang gue bisa kesempatan untuk live itu adalah sepasang suami istri dan juga aktor senior juga. Nah, siapakah itu? Ada Kak Roger Danuarta dan juga Kak Cut Meriska. Dan bersama dengan Om Indro Warkop. Kayak wow nggak sih? Gue bisa live sama mereka. And then, oke, kita check. Sudah. Oh, udah join. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo Kak Cika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada Om Indro juga. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Oh, ada Kak Roger juga. Apa kabar? Baik. Oke. Ini momen spesial buat saya sendiri bisa live bersama kalian. So, welcome back to live IG bersama dengan Kincir, dan selamat sore dan thank you udah bisa join bersama saya sendiri. Dan perkenalkan, nama aku Karel. Boleh manggilnya Karel, senyamannya kalian aja. Tuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Oke. Kalau sebelum mulai nih, Kak Cika tuh mau nanya nih, mau kemana ini? Lagi perjalanan kemana? Mau jalan pulang. Jalan pulang. Oh, abis dari mana? Tadi lagi promo juga, terus belum nyampe ke rumah. Pade duluan nyampe ya? Oh. Lama banget. Biasa bumil Pade, lapar dulu, makan dulu. Oh, siap. Oke. Mungkin dari aku sendiri nggak akan lama-lama juga live IG pada umumnya aja. Mungkin kita akan ngambil 30 menit, 40 menit untuk ngobrol-ngobrol santai untuk film yang akan tayang 11 November di bioskop, yaitu Pintu Surga Terakhir. Dan ya di sini ada Om Indro, ada Kak Cika, dan juga Kak Roger. So, kita mulai aja kali ya. Boleh? Ngobrol-ngobrol santainya ini. Mungkin by the way ini kalau misalnya mau Om Indro duluan atau dari Kak Roger Kak Cika duluan nggak apa-apa. Kita mungkin aku pas udah ngasih pertanyaan diem gitu. Jadi biar nggak bentrok. Biasanya sih latihan dia gitu. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sih? Kita kan udah disajikan dari trailernya sendiri. Film Pintu Surga Terakhir itu bercerita tentang apa sedikit aja. Oke, mungkin bisa start Om Indro atau Kak Cika atau Kak Roger. Pade silakan. Iya, oke. Jadi ini film keluarga banget gitu. Jadi ini film yang sebetulnya nggak terlalu berat, tetapi juga mungkin lepas dari pengamatan banyak orang gitu ya. Ini film syarat banget moral, syarat banget hiburan juga, tapi syarat juga ilmu gitu ya. Menceritakan mengenai seorang ayah yang sudah pernah sakit ya, sudah pernah stroke. Dia mempunyai anak perempuan satu-satunya, sementara dia single parent, istrinya udah nggak ada. Anak perempuan satu-satunya yang anak perempuannya ini cinta banget sama bapaknya. Sehingga kalau bapaknya kepengen dia tepat mendapat jodoh untuk supaya kalau saya mati, misalnya bapaknya mati, anaknya udah aman gitu, perasaan gitu. Nah, sementara anaknya nggak mau, anaknya tuh kepengen aku harus merawat bapakku sampai kapanpun. Setelah itu baru mau kayak gitu. Jadi ada konfliknya di situ gitu. Ini menarik banget. Film ini
ada komedinya, tapi juga mengandung bawang juga, jadi eh, komplit. Komplit, berarti mix ya, komedi ada, drama-nya ada, bawangnya Iya, juga ada. ada Oke, oke, bawang. oke. Eh, Tadi sudah sempat diceritakan juga sedikit sinopsisnya tentang Pintu Surga Terakhir. Nah, kalau kita boleh tahu nih, ini sebenarnya berangkat dari mana ya? Apakah ini tuh based on true story atau emang ada novelnya? Berangkat dari mana sih cerita ini? Ini berangkat dari langsung dari penulis ya. Jadi sebetulnya Oh, ini adalah sebuah pengalaman yang kemudian dituliskan gitu ya. Jadi ada namanya sutradaranya Fajar Bustomi. Ini betul. ceritanya dari dia dan seorang penulis juga namanya Dani. Jadi ini juga dengan beberapa research, beberapa survei, dan ini sebetulnya memang didedikasikan kepada seorang ayah sebetulnya. Di mana, Oh, kenapa kok seorang ayah? Kalau ibu kan kita udah banyak ya, banyak banget mengenai banyak ya. ibu, mengenai segala. Nah ini karena memang belum ada yang kepada seorang ayah. Walaupun sebetulnya kalau ditonton, ketika itu ayahnya nantinya misalnya digantikan oleh seorang ibu, itu juga tetap relate gitu, tetap bagus gitu ya. Tetapi kebetulan ini didedikasikan kepada seorang ayah gitu, terutama yang single parent dan pada seorang anak perempuan kayak gitu, terutama yang anak satu-satunya seperti itu. I see, I see, I see. Oke, tadi tuh Om Indro sempat mention kalau ini tuh relate juga. Berarti cerita ini pun ada relate-nya juga ya di masyarakat. Berarti ini apa ya, kalau kalau misalnya aku boleh jujur tuh pas aku lihat trailernya, it happens di temanku aku juga ada yang seperti ini gitu. Aku belum nonton filmnya, cuman pas lihat trailernya ini kayak sedikit kayak temen aku, ceritanya kayak temen aku gitu. Berarti Iya, ini emang sangat dekat dengan masyarakat juga ya. amat sangat. Oke, 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 I see, I see. Oke, oke. Kalau kalau menurut Kak Cica atau Kak Roger gitu, uh, apakah film ini juga termasuk apa ya, maksudnya kayak ada cerita-cerita yang emang dekat dengan Kak Cika atau Kak Roger di film, di cerita ini, mungkin dari pengalaman pribadi, apakah ada dari sekitaran lingkungan, sorry, lingkungannya Kak Roger dan Kak Cika juga kurang lebih sama seperti cerita ini? Seperti yang tadi Pak De Indro bilang, ini emang kejelian dari sang sutradara yang menulis juga, dan juga Mas Dani yang sebagai penulisnya bisa menangkap rasa atau esen ini yang akhirnya bisa diabadikan menjadi sebuah film. Ini adalah sebuah cerita yang sangat sederhana tapi ngena banget di hati kita. Saat kita nonton, kita pasti akan ngerasa, oh iya ya, kita Tanpa jadi kita sadari. karena itu relate banget sama I kehidupan see. kita semua. Oh, oke, Kalau oke, yang oke, deket oke. banget ataupun yang kita alami sih, mungkin ini sekarang yang aku alami ya. Aku sempat mengurus ayahku ketika ayahku sakit, menjaga ayahku. Ya, apa, cinta pertama aku ya ayah gitu. Cinta pertama anak perempuannya itu ayahnya. Ya itu yang Lagi. terjadi sama aku saat ini gitu. Jadi itu yang ya gue banget sih gitu. Berarti emang pure mengandung bawang juga berarti ini ya filmnya. Iya, Iya. Oke, oke, oke. Nah, tadi kita udah bicara mengenai sinopsis, juga berangkatnya dari cerita ini. Kalau dulu tuh aku juga sempat apa namanya, live IG bersama dengan Mas Fajar Bustomi, dan Mas Fajar itu orangnya visionaris. Dia tahu apa yang dia pinginkan dan dia taruh di dalam project dia, di film dia gitu. Dan aku melihat kalau Mas Fajar ini emang one of the sutradara yang aku kagumin gitu. Kalau Om Indro atau Kak Roger, Kak Cika gitu bekerja bersama dengan bagaimana pengalamannya untuk film ini bekerja bersama dengan Mas Fajar Bustomi sendiri gitu. Bebas. ya, anu dulu, Roger dulu. Tadi aku udah duluan.
Boleh. Roger Kalau sama aku nih Cika ya, dulu. Gimana kalau gimana? aku nih happy banget ya pas ditawarin film ini. Pertama tuh dikirimin skenarionya, terus aku tanya ini sutradaranya siapa, terus siapa aja pemainnya. Ini tuh kesempatan bagus banget buat kita ya, Iya, kapan lagi bisa didirect oleh Om Om Fajar Fajar. gitu kan. Terus ada Pak D-nya juga Main yang bareng sama Pak D. kita juga ngefans banget. Iya. Ingat nggak pertama reading Roger langsung, ayo kita foto bareng, ayo foto bareng gitu sama Pak D pertama reading. Bener-bener Padahal, kayak kita padahal cuman ngefans. gitu-gitu aja ya, Cik ya. Padahal cuman gitu-gitu aja ya. Legend. Jadi pas dapet kesempatan ini udah ada Pade, habis itu Saudaranya sutradara Om Om Fajar Fajar. yang jeli banget, yang hal-hal Produksi Falcon. Bener. Ceritanya juga bagus banget. Iya, Jadi jadinya ya, kayak nggak wah, ragu sih. mau banget. Happy lagi malah kita ditawarin jadi pemainnya ya. Iya, bersyukur banget. Bersyukur. Oke. Tadi Kak Roger sama Kak Cika sempat mention pengalaman juga dalam satu film bersama dengan Om Indro. Sekarang kebalikannya nih Om, kalau gimana perasaannya Om Indro bisa satu film bersama dengan pasangan real life suami istri ini, Kak Cika dan juga Kak Roger? Senang banget, Biasa senang banget. aja. Eh, Kayak keluarga Nggak kita. bohong. Ya, betul. Maaf. Jadi gini, keberhasilan sebuah film adalah bagaimana keberhasilan memadukan semua komponen film itu menjadi satu, saling bantu-membantu gitu ya. Film itu terkenal banget sebuah kerja kolektif gitu. Jadi kadang-kadang bahkan tukang bawain minum yang namanya PIU itu juga punya peran yang bagus untuk kami semua gitu. Banget. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Tadi kan udah disebut satu persatu bagaimana nakodanya Mas Fajar itu bisa merangkum semuanya, baik itu ceritanya, kemudian komponen dari film yang akan dikerjakan, itu dia bisa merangkum semua. Yang paling pertama mungkin sebagai pemain, saya, Roger, Cika, itu adalah kenyamanan ketika kita masuk dalam cerita ini kayak gitu. Nah itu dulu mungkin ya, dan itu terjadi. Kemudian orang suka mikir gitu, wah senior, aktor senior gitu. Padahal yang itu tadi saya bilang, ketika tidak ada kerjasama dengan lawan mainnya, ya percuma gitu. Kayaknya nggak ada pemenang Piala Citra yang lawannya enteng-enteng aja gitu. Nggak mungkin sama sekali gitu. Justru karena dia di set up oleh lawan mainnya, kemudian dia bisa tampil. Nah itu juga yang terjadi gitu pada Roger dan Cika. Saya jujur ya, saya boleh jujur. Cika kan, saya dengar semua, saya selalu tanya dulu Cika, Roger, karena beribadahnya kuat banget. Oleh karena itu saya juga harus hati-hati apalagi memakai hijab. Padahal saya pasti akan menjadi orang tua yang mungkin memeluk, mencium keningnya misalnya kayak gitu. Itu saya tadinya, waduh, saya ragu banget kayak gitu. Saya juga nggak akan ngomong gitu. Saya nggak akan, kamu boleh nggak gini. Saya kan nggak mungkin juga. Gitu. Tapi ketika udah langsung kontak kayak gitu, waduh, saya terus punya keyakinan, pede gitu. Nah itu sih yang terjadi gitu, bermain dengan mereka ya, dengan Roger, dengan Cika. Terutama Cika kan jadi anak saya. Kalau Roger memang seolah-olah saya ngerjain Roger kayak gitu, dan Roger dalam hari ini kepancing gitu dikerjain, dia berasa gitu, dapat chemistry-nya gitu. Waduh nih bapak-bapak tuh ngerjain gue nih gitu. Jadi Anda boleh buktiin nanti, dan itulah sebuah kerjasama, dan aku merasa nyaman banget sama Roger, sama Cika, sama Bung Fajar, sama Encek Bagus, jangan lupa satu lagi. Dia akan jadi pembantu. Aku komedinya bareng dia tuh kuat banget gitu. I see. Berarti emang chemistry-nya dari Om Indro sendiri, Kak Cika dan Kak Roger tuh dapet ya pas di film ini gitu. I see. Ya. Oke begitu. Nah,
Kalau kalau Kak Cika dan Kak Roger sendiri, sebenarnya ini bukan film pertama yang diperankan berdua dan sudah menjadi suami istri. Boleh nyanyi ngomong kayak gini. Maksudnya, eh, apakah ada kesulitan, tantangan lagi ketika bermain dalam satu film, Kak Cika dan Kak Roger gitu? Apakah ada tantangannya? Biarpun ini Tantangan bukan sih menjadi ada film ya, pertama, karena ya kan gini. kita di film ini bukan jadi suami istri. Tiap film ada Iya tantangan betul, sendiri betul. kita untuk Iya, memerankan sebuah karakter. ini Bisa kita, nggak ya gitu kira-kira ya. betul. Ini kita bukan suami istri, terus ya kita apa ya? Keuntungan kita itu adalah kerja bareng, kita bisa reading di rumah. Jadi kita bisa selesaiin Oh, oke. semuanya di Diskusi rumah, ya, lebih banyak waktu diskusi. untuk Iya, ketemu. ini gimana ya? Oh, oh iya, berarti nanti kita harus kayak gini nih. Untuk yang scene ini nih kita harus pandangannya tuh begini, emosinya di sini. Nanti suaranya lebih tingginya di sebelah sini, sini. Jadi lebih banyak bisa diskusinya gitu Iya, ya. betul. Iya, selebihnya sih nggak ada. Tapi selama syuting tuh bukan berarti Roger juga nungguin aku sampai kelar ataupun aku nungguin Roger sampai kelar, enggak. Jadi siapa duluan kelar itu pulang, Pulang. Oh, pulang. berarti nyamannya aja gitu. Senyamannya Nyamannya aja. Soalnya waktu itu kan kita syutingnya juga Oh. bawa baby bawa kan. Jadi anak. siapapun yang Bawa duluan, anak. ya udah pulang. Makanya kan kenapa tadi kita sampaikan bahwa ini syuting udah kayak keluarga, karena satu rumah ada Pak D, ada anakku, ada aku, ada suami, kayak I see, ya I see, kayak I see. keluarga ya Kayak Pak di D ya. keluarga, kayak di keluarga bener-bener. Aku ada anak, ada cucu, kayak gitu ya. Ada anak ada cucu. Iya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Berarti emang dalam proses syutingnya sendiri pun ini film apa ya, nggak ada kata lain dari ya emang keluarga. Ini tuh Iya. syutingnya tuh emang udah satu sama lain dapat chemistry-nya gitu. Oke, oke, nice. Tadi kita udah ngobrol juga mengenai pengalaman bekerja sama Om Indro dan juga bekerja dalam satu film bersama Kak Roger Kak Cika. Sekarang aku pengen nanya satu-satu dulu, nggak apa-apa ya, untuk pengenalan karakternya. Aku mungkin bisa mulai dari Kak Roger, nggak apa-apa? Ya. Oke, Kak Roger Mana? sendiri di sana berperan sebagai nama Yusuf. karakternya Yusuf. Ya. Betul. Boleh ceritakan nggak seperti apa karakternya? Yusuf ini sebenarnya dia itu teman sekolahnya Irma. Dan saat sekolah dulu dia tuh suka banget sama Irma. Dia berusaha untuk mendekati Irma. Tapi entah kenapa setiap kali dideketin, entah nggak cuma sama Yusuf ya, sama yang lain-lain, Irma juga selalu menolak. Irma malah selalu menjauh dan dia tuh penasaran kenapa ya. Sampai akhirnya itu pun tidak terjawab. Baru terjawab setelah sekian tahun, dipertemukan kembali secara tidak sengaja dalam sebuah pekerjaan. Nah di situ dia mulai lagi tuh ibaratnya ya CLBK lagi lah, berusaha untuk mendekati si Irmanya lagi. Nah pas saat mendekati, iya saat mendekatinya lagi, mulai datang ke rumah, nah itu ketemu sama Pak D. Langsung ada tuh di trailernya tuh. Ada di trailernya. Dikeker dulu tuh Yusuf tuh. Iya, iya. Dites dulu, ada tesnya. Iya. Itu hampir setiap hari tuh ceritanya dikerjain dulu Yusuf tuh. Makanya lihat, nonton. Seru banget pokoknya. Kayaknya itu juga relate ke masyarakat gitu. Begitu ada pacar anaknya atau ada yang mau kenalan sama anaknya. Bapaknya kayak, udah sinis gitu kan, siapa nih? Datang. Iya, iya, iya. Oke. Kalau Kak Roger sendiri, tadi sempat dimention juga, alasan kenapa tertarik di proyek ini berarti karena emang dari cast-nya, dari sutradara dan juga dari apa ya, mungkin dari ceritanya juga, dari skripnya juga. Terutama dari ceritanya sih, ya. Oke. Sip. Oke, thank you aja untuk Kak Roger. Aku boleh pindah ke Kak Cika, ngobrol dikit. Alright, untuk Kak Cika, gimana nih? Boleh dikenalin nggak karakter Irma tuh seperti apa? Iya, di sini aku berperan sebagai Irma. Irma itu adalah cewek yang sangat mandiri,
bekerja sendiri, berusaha sendiri, dan yang paling penting Irma ini sangat mencintai ayahnya. Bagi Irma, surga terakhir dia itu adalah ayahnya. Mungkin di sini banyak yang mengira surga di telapak kaki ibu. Iya, benar. Tapi ketika ibu nggak ada, ya udah berarti nggak ada surga lagi nih. Ibunya udah nggak ada. Tapi kan kita masih ada bapak, ya kan? Kalau sudah menikah, ada suami, ya kan, Pak De? Jadi surga itu sebenarnya ada dari mana aja gitu. Terus Irma itu sangat sayang sama bapaknya sampai akhirnya Irma itu tidak mau memutuskan bahwa dia tidak mau berpacaran apalagi menikah dengan lelaki siapapun dari zaman dia masih sekolah sampai akhirnya dia sudah bekerja. Jadi karirnya dibilang sukses tapi dia tidak mempunyai pasangan sama sekali. Oke, I see. Padahal udah umurnya ya, Irma. Padahal udah umurnya, makanya sebetulnya ada keresahan dari dua-duanya. Konflik itu di sini justru gitu. Ada keresahan dari duanya, keresahan dari bapaknya ketika, aduh, gue tinggalin dia sendiri gimana gitu. Sementara anaknya juga, ya Allah, ini kesempatan gue untuk bisa masuk dalam sebuah pintu menuju surga gitu loh. Oke. Nah, kalau tadi sebenarnya Kak Cika juga sempat ada relate sedikit di di kehidupan Kak Cika juga. Apakah ada sedikit sisi dari Kak Cika yang Kak Cika sendiri taruh di Irma sisinya? Ada nggak kira-kira? Banyak sih. Apa aja tuh? Banyak ya. Maksudnya relate kamu kisah Irma sama kamu iya, gitu. Aku paling dekat sama papaku sih. Aku paling dekat sama papaku. Aku perhatian sama papaku ketika papaku sakit. Aku ngurusin, aku jagain. Ya sama sih. Bahkan waktu kalau si Yusuf datang ke rumah terus ditanya-tanya sama Pak De, sama papanya Irma, ini itu ya sama kayak kamu ditanya-tanya sama ayahku ya. Bener gak sih? Ya kan? Iya. Jadi sama aja. Jadi flashback Sama lagi ya. pas si Dede. Wah, kayak papanya acut nih. Ya kan? Itu. Jadi I see. ya itu seorang ayah tidak akan mau melepas anak perempuannya begitu aja ke laki-laki manapun, kecuali ayahnya ingin tahu dulu sifat pasangannya seperti apa, benar-benar mencintai anakku kah atau bagaimanapun. Ya pasti semua ayah akan ngelakuin hal yang sama dan memberikan yang terbaik buat putrinya sih. Jadi sebenarnya ya Relate antara banget ya kamu. aku dengan Pak De sama aku sama ayahku ya sama aja. Bener kata Pak Ade kan, waktu syuting, waktu reading terus syuting, ini gimana ya pakai hijab, adegannya begini. Aku juga gimana ya sama Pak Ade, kalau aku meluk Pak Ade gimana ya. Tapi ya itu ngalir aja karena kitanya udah apa ya, suasananya udah mencair gitu. Jadi aku juga menganggap Pak Ade seperti ayahku, seperti itu sih. Jadi udah kayak keluarga di lokasi syuting, jadi udah biasa, udah kayak oh ya ada ayahku tuh di rumah gitu, ada ayahku. Bahkan kita kalau oh ya nanti jam 1 break nih, oke ini kita makan apa ya, oh sate deket sini enak banget nih ya Pak De waktu itu ya. Malah mikir Itu bener-bener tuh, bener. Oh iya, jadi ya udah asik pokoknya. I see. Berarti emang udah emang udah let it flow aja gitu, berarti karakternya nggak ada boundaries ataupun keraguan gitu, emang feel the character gitu ya. Iya. Paling cuman hari pertama ya, aku ya Kak, aku nggak tahu kamu ya, aku hari pertama doang deg-degan. Wah, biasanya ngelihat Om Indro di TV, ini lihat langsung ya. Bohong. Serius, beneran. Aku tiap malam tuh kalau sebelum tidur suka nontonin Om Indro, tuh kan? Beneran Om Indro, aku nggak bohong, serius. Lengkap koleksi.
Oke. Seru ya, seru banget. Oke. Thank you banget untuk Kak Cika tadi udah share ke kita juga pengalamannya, and mungkin untuk last but not least untuk Om Indro, izin untuk ngobrol bentar Om. Ya. Kalau Om sendiri nih, kalau boleh diceritakan nggak sih karakter ayah di Pintu Surga Terakhir ini seperti apa? Karena kalau aku lihat tidak terlalu kasar, tidak terlalu strict, tapi sayang sekali dengan anaknya ya karakternya. Ya, kan seperti dibilang tadi, biasanya seorang perempuan itu cinta pertamanya bapaknya gitu. Nah ini juga bapaknya seperti itu. Bapaknya tahu betul how to handle anaknya yang ini gitu. Anaknya ini kekeh terus. Mungkin walaupun nggak diceritain, ini mungkin refleksi dari ibunya nih, gitu ya. Kelihatannya seperti itu, kayak gitu. Jadi bagaimana aku bisa megang banget gitu ketika ini anak tough, ini anak kuat. Maka tadi dibilang mandiri, bukan hanya mandiri tapi tough banget, kuat banget. Bahkan nggak pernah luluh sebelumnya, nggak pernah luluh gitu pada keinginan orang tuanya gitu. Enggak. Gue punya prinsip sendiri. Jangan dipikir gue ngelawan orang tua seperti itu gitu. Kayak misalnya gitu. Nah, jadi aku tuh tahu banget bagaimana menghandle anak ini kayak gitu. Yang tadi Anda bilang, aku keras tidak. Karena dia nggak bisa dikerasin. Yeah. Ketika dia dikerasin, dia akan lari. Gitu. Itu sifat anakku ceritanya. Jadi aku selalu bermanja-manja. Walaupun juga aku juga, kalau orang Sunda bilang apa ya, cunihin lah gitu ya. Yeah. Aku orang juga yang kadang-kadang susah juga diatur sama anaknya gitu. Padahal anaknya sayang banget ngatur bapaknya kayak gitu, susah juga kadang-kadang. Nah itu di situ ada konflik seperti itu yang menarik banget sih. Makanya tadi saya bilang ini mungkin sederhana ya, tapi orang nggak terpikir. Fajar terpikir untuk itu kayak gitu. Dan menurut kita dahsyat banget. Jadi kayak gitu sih, aku memang tidak keras, aku bahkan manjain anakku, tapi di beberapa tempat aku harus kasih dia isi, aku harus kasih dia pengertian, aku harus kasih dia ilmu. Nah di situ sebetulnya peran orang tua. Makanya ini film keren banget, ditonton oleh orang tua, ditonton oleh anak-anak, walaupun yang berkeluarga maupun yang masih jomblo, ini keren banget. Bahkan mungkin anak-anak ya, anak sekarang itu lebih terbuka, open minded, jadi mungkin lebih bisa mengerti juga anak zaman sekarang, remaja gitu. Oke, I see. Berarti emang filmnya bisa dinikmati oleh semua umur juga. Berarti. Semua kalangan, benar, semua kalangan. Oke. Tadi Om sempat mention juga bagaimana cara menasihati anak, kasih tahu anak. Berarti kalau misalnya aku bisa ambil sedikit, Om Indro juga menaruh sisi ke bapak-bapaknya Om Indro di karakter ayah ini juga berarti. Oh iya, amat sangat, amat tegas bahkan boleh dibilang di situ. Iya kan? Cuma memang ya karena tahu karakter anaknya, dia akan hati-hati banget masuknya, hati-hati banget. Aku digambarin sebagai seorang ayah yang tahu momen kapan aku harus ngomong ke anakku, kapan tidak. Dan aku orang yang nggak pernah apa ya, bukan kecewa, nggak pernah, pokoknya tetap semangat. Gue ngomong sekarang nggak bisa, nanti ngomongnya akan datang. Dan tidak berkurang sama sekali rasa sayangnya kayak gitu, bagaimana cara masuk ngomongnya gitu. Keren ya, aku juga nggak bisa gambarin seperti apa gitu. Tapi keren banget. Ketika kita ikutin betul senarionya gitu, itu Cika yang bisa ngomong tuh, ada beberapa, atau Roger yang bisa ngomong, ada beberapa adegan yang tiba-tiba irisan bawang banyak bener di ruangan itu gitu. Bawang.
nolak semua. Iya, kita lagi take. Sorry. Jadi lagi take waktu itu antara Pak De Indro dan Cika. Terus udah kayak gitu, adegan itu tuh adegan yang bener-bener mengharukan banget. Emosional. Iya. Ya. Nah, pertama-tama antara Cika dan Pak De Indro kan yang di situ. Terus aku ada di pinggir set itu kan, aku memperhatikan, tapi aku lihat kiri kanan, ini kenapa kru pada nangis semua? Itu belum diedit loh. Jadi orang-orang pada diem, ada yang nangis, ada yang apa. Kita udah kelar ngomong, tapi kayaknya masih didiemin aja, nggak di-cut-cut, nggak tahu Fajarnya juga. Cut. Nggak kuat ngomong. Iya. Oke. Ini penasaran banget sih aku sama filmnya, karena emang ini chemistry berarti kuat sekuat-kuatnya itu antara Om Indro, Kak Cika, dan Kak Roger berarti ya. Oke, thank you untuk Om Indro udah share ke kita keindahan dalam filmnya, keindahan dalam proses syutingnya. Kalau mungkin ini kan jadi pertanyaan terakhir di live IG bersama Kincir hari ini. Bebas, boleh Om Indro atau Kak Cika atau Kak Roger yang menjawab. Boleh nggak sih kasih satu aja alasan kecil, alasan pendek, atau alasan apapun kenapa kita harus nonton film Pintu Surga Terakhir ini? Satu aja. Silakan Pak De. Boleh. Satu kalimat atau satu kata? Satu alasan aja. Oh, satu alasan. Oke. Semua harus nonton, berbagai umur, berbagai apa segala macam. Karena ini adalah sebuah pengalaman. Jadi ini akan menjadi sebuah pengalaman yang akan menambah ilmu atau wawasan untuk Anda semua. Itu pasti. Selain bahwa ini juga sebagai sebuah hiburan ya, itu. Aku tambahin dikit ya. Boleh. Harus banget nonton karena tiketnya cuma 10.000. Ya pada ya. Itu. Jangan 10.000. lupa. Jangan salah. Seluruh Indonesia di bioskop manapun. Betul. 10.000 saja untuk satu orang. Biasanya 50.000 nonton sendiri, sekarang 50.000 sekeluarga ya. Betul. Semua boleh nonton ikutan. Iya. Mahalan Gojeknya ya. Benar. Malahan popcornnya. Iya. Popcornnya juga lebih mahal. Tiketnya cukup 10.000 aja. Gitu. Oke. Thank you banget. Tadi udah di-mention untuk teman-teman yang penasaran film Pintu Surga Terakhir ini bisa ditonton di bioskop tanggal 11 November 2021. Tadi udah di-mention juga tiketnya hanya 10.000. Dan itu kalau nggak salah terbatas kalau misalnya kubur. Untuk 100.000 penonton ya. 100.000 untuk 100.000 penonton pertama. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kalian cuma datang aja ke bioskop, pilih film kita dan cuma bayar 10.000 aja. Jadi nggak perlu ke aplikasi apapun, nggak perlu pesan pakai voucher apapun, cuma datang aja ke bioskop mana aja di seluruh Indonesia cuma 10.000. Betul, baik itu yang kesayangan Anda maupun yang bukan kesayangan Anda ya. Betul. Jadi yang di-mention mau jauh nggak apa-apa. Oke. Itu tadi udah di-mention juga, tiketnya cuma 10.000 di bioskop 11 November 2021. And thank you banget untuk Kak Terima Cika, kasih. Kak Roger, dan juga Om Indro yang sudah menyempatkan waktunya. Tadi kita udah ngomong dan udah seru-seruan ngobrol mengenai filmnya, pengalamannya. Kita benar-benar tunggu tayang di bioskop, dan mungkin nextnya Kincir akan review, so stay tune untuk berapa ratingnya atau bagaimana penjelasan di website Kincir saja kalau kalian penasaran. Dan itu aja. Untuk Kak Cika, Kak Roger, hati-hati di jalan, sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih. Amin. Om Indro juga jaga kesehatan. Terima kasih. Amin, terima kasih. Stay dengan Kincir live IG ini. Dan sampai ketemu di next live IG berikutnya. Dan goodbye. Bye-bye. Bye.